Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Marianto. Hari ini akan menjelaskan video pembelajaran tentang statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan data hingga mengolahnya dan mengoperasikannya. Untuk lebih lanjutnya, mari simak video berikut ini. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun dan disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Untuk menyajikan data, biasanya data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Hari ini kita fokus kepada data tunggal. Penyajian data tunggal yang pertama yaitu tabel. Penyajian data tabel ini biasa disebut frekuensi tunggal. Misalkan ada sebuah data yang kemudian akan dibuat dalam bentuk tabel. Tabel ini terdiri dari dua kolom, yaitu nilai dan frekuensinya. Kolom nilai diisi oleh angka-angka yang muncul 9, 12, 17, 20 dan 23. Sedangkan frekuensinya diisi oleh banyaknya angka yang muncul, seperti 9 muncul sebanyak 2 kali, dan angka 12 muncul sebanyak 3 kali, angka 17 muncul 1 kali, dan angka 23 muncul 26 kali. Dari tabel kita dapat mendapat informasi berapa frekuensi dari angka-angka. Misal 12 itu muncul sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya diagram batang. Diagram batang yaitu bentuk penyajian data yang berbentuk kotak atau batang pada bidang kartesius. Sumbu X biasanya menentukan nilai dan sumbu Y menyatakan frekuensi. Dari tabel, frekuensi paling tinggi itu 6 dan nilainya ada 9, 12, 17, dan 23. Dilihat dari tabel, nilai 9 ada 2, kita buat kotak 2, dan 12 ada 3, kita buat kotak setinggi 3, dan seterusnya 17 1, dan 23 sebanyak 6. Dari diagram batang ini kita dapat melihat frekuensi tertingginya yaitu 23. Dari diagram batang tersebut, kita dapat melihat bahwa frekuensi 17 itu adalah frekuensi yang paling kecil yang terlihat pada diagram batang. Ketiga yaitu diagram garis. Pada diagram garis sama seperti menggambar pada diagram batang, itu digambar pada koordinat kartesius, di mana nilai pada sumbu X dan frekuensinya pada sumbu Y. Kemudian kita gambarkan titiknya dengan koordinat yaitu 9,2 dan 12,3, 17,1 dan 23,6. Dari titik-titik itu kita bisa menghubungkannya. Biasanya diagram garis ini digunakan untuk data yang saling berkesinambungan. Yang keempat yaitu diagram lingkaran.
Diagram lingkaran adalah diagram yang berbentuk lingkaran di mana di dalamnya terdapat frekuensi dari data-data yang ada pada tabel. Diagram lingkaran dimulai dari kita mencari sudut A, yaitu banyak A dibagi banyak seluruh data dikali 360 derajat. Dari data kita lihat jumlah seluruh data yaitu 12 data. Setelah didapat jumlah datanya, kita masukkan ke rumus untuk mencari nilai sudut nilai 9. Frekuensinya 2 dibagi 12 dikali 360 dapat hasil 60 derajat. Untuk nilai 12 itu frekuensinya 3 dibagi 12 kali 360 itu sudutnya 90 derajat, dan seterusnya. Didapat sebagai berikut. Biasanya pada diagram batang diberi warna yang berbeda-beda untuk membedakan setiap data. Sama halnya seperti diagram batang tadi, kita bisa membaca atau mendapat informasi bahwa nilai yang paling besar yaitu terdapat pada nilai 23, ya. Dari video yang telah dijelaskan tadi dapat disimpulkan beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian dari statistika. Statistika merupakan bagaimana cara mengumpulkan data dan mengelolanya, kemudian disajikan dan dianalisa dan digunakan dalam membaca data. Kemudian penyajian data terbagi dari dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Pada data tunggal ada beberapa bentuk. Yang pertama ada yaitu tabel, kemudian yang kedua ada diagram batang, ketiganya ada diagram garis, dan kemudian ada diagram lingkaran. Dari diagram tersebut kita dapat membaca data dan menyajikannya.